Terletak di daerah Mauk, Tangerang, terdapat sebuah rumah yang cukup besar, di mana rumah yang dulunya merupakan sebuah sawah ini pertama kali mulai dibangun sejak tahun 1995. Hingga akhirnya kosong terhitung selama lebih dari 15 tahun lamanya. Dulunya sawah lah, lama juga sih, hampir 15 tahunan kayaknya ini rumah. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun kosong, rumah ini dipercaya menjadi sebuah rumah yang menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Bahkan dipercaya pula terdapat berbagai sosok yang memang akhirnya mendiami rumah tersebut. Awalnya nggak ada apa-apa, air kemudian ditinggal sama punya rumah, ya begitu rawan. Salah satu sosok yang memang sering menjadi buah bibir bagi masyarakat sekitar, di mana sosok perempuan ini memang sering terlihat dan menampakkan diri di area sekitar rumah. Tidak pernah ada yang tahu siapa sebenarnya sosok perempuan ini, hingga akhirnya banyak warga yang memanggil sosok ini dengan sebutan hantu Siti. Siti itu bahasa sini, rambutnya putih, bajunya putih juga. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap siapa sebenarnya sosok hantu Siti ini, serta apa saja misteri yang memang tersembunyi di area sekitar rumah ini? Fasya, Frisly dan juga Rudi telah sampai di kawasan Mauk, namun tiba-tiba saja Frisly berhenti karena merasakan sesuatu. Sebentar deh. Kenapa Kak Frisly? Jadi sebenarnya saat ini gak tahu kenapa dari awal datang aku ngerasa ada hawa yang beda, yaitu tanah di mana yang menurut aku itu jauh lebih aktif keberadaan mistisnya. Dan saat ini aku melihat ada beberapa batu yang berdiri, tapi sepertinya batu itu merupakan batu nisan di zaman dulu. Jadi ini terus sekitaran sini, bahkan denger nggak? Ya. Tadi suara dari sini kan? Seperti lemparan batu ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Saat ini benar Fasya, kayaknya kita sedang berada di atas pemakaman. Pemakaman, sebentar, berarti sangat amat banyak dong makam di tanah ini sendiri nih. Iya. Belakang kamu, tanah yang sekarang kita injak, semuanya itu pemakaman yang jelas tapi tidak beraturan posisinya, dengan adanya batu-batu yang dijadikan batu nisan mungkin. Karena kayaknya di zaman dulu bukan yang ditulis nama dengan jelas, Kak Rudi. Iya. Tapi batu-batu seperti hanya tanda kalau memang itu merupakan makam. Iya, berarti memang makam-makam yang ada di sini itu sudah sangat lama ya. Dari Sudah, pernyataan Kak Frisly dengan yang hanya batu nisan aja, terus juga hanya pohon aja, tidak tanpa inisial ataupun nama. Terus apakah itu ada pengaruhnya Kak Frisly dengan mistis yang memang sangat amat kental di daerah sini? Coba. Makhluk di sini kayak semakin kita mendekat, mereka malah memberikan jarak, Kak Rudi. Seolah tidak mau kita tanya tentang mungkin maksud dan keberadaan dari sosok ini. Tapi aku yakin kalau Frisly mencoba lebih dalam lagi mengkilas balik area tempat ini. tanah makam yang ada di bawah ini memang jelas makam lama, makam para leluhur dari wilayah ini, orang-orang terdahulu yang tinggal. Bahkan sebagian dari mereka itu memakai pakaian seperti layaknya jawara. Tapi kayaknya aku butuh satu makhluk untuk aku ajak berkomunikasi sih. Iya, betul Kak Frisly. Coba.
Frisly mencoba untuk berkomunikasi dengan suatu sosok yang memang berada di area makam para jawara ini. Kak Rudi, Fasya, aku ngerasa memang sampai saat ini pun masih ada makam yang bentuk fisiknya itu masih ada di sekitaran sini yang mungkin dianggap sebagai makam keramat. Dan saat ini di belakang kita ada salah satu sosok residu energi yang menunjukkan secara fisik dia memakai pakaian hitam panjang seperti Kak Rudi, tapi tidak berkerah yang seperti ini. Modelnya tuh seperti turun ke bawah, memakai celana seperti celana bahan hitam. Mirip Belakang ini. pakaian pencak silat ya? Iya. Dan sepertinya auranya jauh lebih positif ya daripada makhluk-makhluk yang dari tadi seperti mengamati kita. Assalamualaikum. Frisly mencoba berkomunikasi dengan salah satu jawara yang ada di sini. Oke. Jadi beliau mengatakan walaupun wilayah ini sudah menjadi wilayah yang penuh dengan penduduk, masih banyak masyarakat yang bahkan tidak berani untuk datang ke sini sekalipun pada siang hari. Kenapa emang ya Kak Frisly? Karena jelas banget Fasya, dulunya ini merupakan pemakaman yang berjarak mungkin antara makam satu dengan lainnya. Tapi ini juga merupakan jalur untuk menuju ke rumah yang akan kita datangi. Tapi yang mungkin tidak diketahui, semenjak dibangunnya batasan seperti ini, Fasya, tembok, ini menjadikan adanya perbedaan dua wilayah oleh para makhluk. Dan aku bisa jamin kalau makhluk yang tadi aku ajak komunikasi dan sosok seperti nenek-nenek memakai rambut yang seperti dikonde dengan tidak beraturan, terus memakai seperti kebaya kuno, bahkan ada juga yang pakai pakaian yang kata Kak Rudi juga jelas seperti pakaian pencak silat ya Kak ya? Iya. Tapi Kak Frisly, mungkin boleh ditanya ke salah satu makhluk yang ada di tempat ini, apakah mereka mengetahui soal keberadaan sosok Siti? Sebentar Fasya. Di sini, di jaring-jaring ini ada wajah yang menempel. Assalamualaikum. Apakah keberadaan Siti bisa diberikan petunjuk kepada kami? Sosok ini mengatakan adanya perbedaan wilayah. Dalam artian mungkin bagi para leluhur atau sosok-sosok yang mendiami area sini itu tidak ada kaitannya dengan sosok yang mendiami area rumah.